Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arfan Al-Khair dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Saya di sini membawakan atau membahas tentang tema definisi kasus keluarga, penyebab kasus dalam keluarga, dan aspek hukum dalam kasus keluarga. Untuk yang pertama, definisi kasus keluarga. Kasus keluarga adalah segala bentuk permasalahan yang timbul dalam lingkungan keluarga, baik dari suami istri, orang tua dengan anak, maupun antar anggota keluarga lainnya, yang berdampak pada keharmonisan fungsi dan struktur keluarga. Untuk yang kedua, penyebab kasus dalam keluarga. Kasus keluarga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi, perbedaan nilai dan pandangan, masalah keuangan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, kecemburuan, serta campur tangan pihak ketiga seperti mertua atau keluarga besar. Untuk aspek yang ketiga, aspek hukum dalam kasus keluarga. Aspek hukum dalam kasus keluarga mencangkup berbagai ketentuan dalam hukum keluarga yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Misalnya, hukum perkawinan. Hukum perkawinan mengatur tentang sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta syarat dan akibat hukum dari perceraian tersebut. Untuk selanjutnya, hukum perlindungan anak mencangkup hak asuh, pemenuhan kebutuhan anak, dan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Untuk yang ketiga, hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan secara adil dengan sesuai syariat atau hukum positif. Untuk yang selanjutnya, penyelesaian sengketa. Jika konflik dalam keluarga tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka dapat diselesaikan melalui mediasi keluarga, lembaga konsultasi keluarga, dan peradilan agama. Mungkin saya akan lebih condong memaparkan tentang penyebab kasus dalam keluarga. Kasus dalam keluarga, kalau menurut saya itu lebih condong ke komunikasi untuk yang pertama. Untuk yang kedua, emosional. Untuk yang ketiga, baru ke ekonomi. Tapi sebenarnya ketiga ini seperti tangga. Jadi kalau satu hilang, dua-duanya bisa runtuh. Dari ekonomi bisa menjadi emosional, dari ekonomi juga bisa dari mental, emosional, sama ekonomi ya. Ekonomi bisa mengaruhi mental, bisa mengaruhi emosi juga. Nah, tetapi kalau memang pada saat pernikahan itu emosional dan mentalnya sudah tertata, aspek ketiga ini bisa dikurangin secara tinggi lah pengurangannya tuh. Kalau semisal ekonomi dan bukan ekonomi, lebih ke emosional dan mentalitas itu tinggi, untuk yang ketiga ini bisa ditanggulangi gitu. Dan yang selanjutnya tentang perselingkuhan. Mungkin kalau tentang perselingkuhan kita harus membicarakan tentang janji mereka sebelum mereka nikah. Kan ada janji tuh, perjanjian tuh harus diingat terus secara terus menerus gitu. Jadi semisal kita mau mendekati lawan jenis yang notabene kita tuh sudah menikah, kita harus tetap mengingat tentang itu. Jadi kita bisa menghindari yang dikatakan tuh perselingkuhan. Nah, untuk kecemburuan tuh, kalau menurut saya kecemburuan tuh kecemburuan tuh lebih ke luas artinya. Bisa dari kecemburuan pasangan sendiri, kecemburuan melihat pasangan lain juga bisa. Jadi untuk kecemburuan sendiri seperti kayak dalam rumah tangga tuh, kayak semisal si suami
berkomunikasi dengan lawan jenis. Nah, sebenarnya komunikasi dengan lawan jenis itu menurut saya hal yang biasa ya, tetapi dalam konteks tuh pembicaraan yang memang notabene itu penting, kayak pekerjaan atau hal-hal yang tidak berbau menimbulkan rasa atau perselingkuhan itu. Dan untuk kecemburuan dengan pasangan lain tuh bisa diartikan seperti si pasangan itu merasa kurang pada saat melihat pasangan lain yang lebih dari dia sendiri dengan pasangannya, seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini cuma itu. Nanti setelah ini ada juga pemaparan materi dari kakak saya yang dari psikolog dan orang biasa. Tetapi orang biasa mungkin aku lebih ke ganti dengan kesehatan. Jadi kita nanti memaparkan materi tentang pendapat saya, pendapat jurusan psikolog, kedokteran psikolog sama jurusan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Dan saat ini saya berkarir sebagai tenis dengan koordinator di Bantaran. Khusus keluarga dalam konteks psikologi sendiri mengacu pada situasi di mana terjadi konflik yang mempengaruhi dinamika hubungan antar keluarga. Dalam psikologi sendiri, konflik dalam keluarga adalah hal yang pasti akan menjadi masalah. Terus apabila hal ini bisa terjadi akibat perbedaan nilai atau harapan yang sama di antar anggota keluarga. Dalam psikologi sendiri, dalam memandang kasus keluarga ini bukan ini wabi di karena keluarga secara pribadi, tapi lebih ke sistem atau satu kesatuan. Fokusnya adalah lebih ke bagaimana pola komunikasi, relasi, dan dinamika antar anggota keluarga yang sedang konflik. Nah, secara psikologi sangat penting memahami latar belakang keluarga dan pola komunikasi yang terjadi dalam kasus keluarga. Tujuannya adalah mengurai konflik yang sedang terjadi dan kemudian untuk mencari alternatif atau jalan keluar. Kemudian, menurut perspektif psikologi, konflik dalam keluarga bisa terjadi karena satu, pola komunikasi yang buruk, kemudian yang kedua ada perbedaan nilai, kemudian yang ketiga itu ada stres eksternal atau stres yang diakibatkan oleh finansial yang terganggu dalam keluarga, kemudian atau masalah pekerjaan yang dibawa ke dalam rumah tangga atau keluarga. Kemudian jarang juga terjadi karena adanya masalah kesehatan mental yang dialami oleh anggota keluarga. Kemudian sebelum memutuskan untuk berkeluarga, memang faktor kesiapan dan materi psikologi calon keluarga adalah salah satu yang harus terpenuhi selain faktor-faktor yang lain. Karena memang kondisi psikologis itu akan mempengaruhi bagaimana dalam berinteraksi dan
merespon konflik yang muncul dalam rumah tangga, serta bagaimana kemampuan mereka nanti untuk ini eh, konseling pranikah memang perlu dilakukan oleh pasangan yang akan memutuskan untuk menikah guna melihat eh, bagaimana kesiapan mental mereka masing-masing, terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik yang mungkin nantinya ketika mereka keluarga. Dia keterlibatan hukum sangat penting, terutama yang melibatkan pelanggaran hak dan keamanan seperti KDRT, kemudian pelecehan, penelantaran yang terjadi dalam keluarga. Nah, jadi garisbawahi bahwa idealnya memang itu adalah sebagai pelindung dan bukan malah memutus hubungan keluarga. Lalu bagaimana pendekatan teknologi dalam memandang hukum dalam kasus keluarga? Pendekatan sendiri dapat dilibatkan. Salah satunya seperti jika ada rekomendasi dari maka psikologi dalam hal ini adalah kantor itu dapat berkolaborasi dengan pihak pengacara atau mediator yang terlibat menyelesaikan konflik secara bersama. Kemudian juga dengan psikolog memberikan terapi pada anggota keluarga yang terdampak pada kasus keluarga tersebut. Di pada kasus KDRT mungkin salah satu yang terdampak, contohnya misalkan istri, maka berian terapi dapat dilakukan kepada istri ataupun misalnya maka berikan terapi kepada tujuannya adalah pemulihan kesehatan mental mereka. Kemudian dan juga mungkin menghindari dampak merugikan untuk jangka panjang. Nah, selain itu, psikolog juga dapat memberikan evaluasi psikologi. Nah, tujuannya adalah sebagai dasar pertimbangan hukum bagi pengadilan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah misalkan dalam kan dan oh hak pengasuhan anak yang misalkan dari hasil evaluasi psikologis, contohnya dalam hal kenapa, nah nanti bisa diketahui anak ini akan depannya akan lebih lebih optimal atau lebih hak diasuh oleh suami atau istri berdasarkan evaluasi psikologis dari istri dan suami. Ya, dalam keluarga eh, juga dalam kesehatan nanti bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar apa yang terjadi atau mengungkap fakta-fakta yang mungkin tidak di persidangan, sehingga hal itu dapat dijadikan dasar hukum untuk memberikan hukuman kepada si pelaku dalam konflik keluarga. Mungkin itu yang tanggapan dari saya sebagai orang akademis. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Inata Marasinafira, selaku mahasiswi profesi apoteker dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait konflik keluarga dari sudut pandang kesehatan, di mana konflik keluarga ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan
dari anggota keluarga sehingga menimbulkan sebuah masalah, baik dari segi psikis ataupun mentalnya. Di mana faktor pemicunya itu terjadi karena yang pertama terjadinya stres dari masing-masing anggota keluarga. Yang kedua, terjadi kesalahpahaman keinginan dari salah satu anggota keluarga. Kemudian bisa juga terjadi karena eh, keegoisan masing-masing dari setiap keluarga. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu terkait dari ego masing-masing dari keluarga, yang dimana mungkin bisa diberikan contoh dari seorang dari orang tua dan juga anak, di mana orang tua menginginkan anaknya sekolah di A, kemudian si anak ternyata pengen sekolah di B. Nah, dengan tidak selarasnya keinginan dari orang tua dan anak, ini bisa menjadi timbulnya konflik di dalam keluarga tersebut. Kemudian dari tingkat stres. Nah, stres ini biasanya dipicu dari permasalahan dari dari masalah masing-masing individu keluarga, di mana eh, tidak bisanya mengendalikan emosi ataupun tingkat stres ini dapat menimbulkan komunikasi yang buruk. Kemudian yang ketiga, eh, dari ego masing-masing itu mungkin dari seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, karena tidak ada keinginan untuk mengalah dari salah satu keluarga, ini juga akan menimbulkan konflik dalam keluarga tersebut. Kemudian dalam penanganan konflik keluarga ini, apakah perlu didampingi seorang psikologi atau terapis? Tentunya jawabannya adalah perlu, karena di mana seseorang jika mengalami konflik keluarga ini psikisnya ataupun mentalnya itu mengalami stres. Nah, dalam pendampingan psikologis atau terapis ini itu akan membantu dalam mengendalikan emosi tersebut atau tingkat stresnya, sehingga jika bisa dikendalikan maka penanganan konflik keluarga ini akan berjalan secara lancar. Nah, perlu diketahui juga tingkat stres ini itu dipicu dari hormon kortisol ataupun hormon adrenalin yang meningkat. Jika tidak ditangani dengan baik, tingkat stres ini bisa mengarah ke tingkat mengarah ke kesehatan dari kondisi pasien tersebut atau salah satu keluarga tersebut. Tingkat stres ini bisa memicu ke arah penyakit lambung. Biasanya orang-orang yang stres ini arahnya ke penyakit lambung atau akan mengalami MAH. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak ditangani dengan baik, itu bisa mengarah ke tekanan darah tinggi yang meningkat. Nah, itu arahnya ke hipertensi. Kemudian, selain hipertensi juga, itu bisa mengarah ke penyakit jantung. Kenapa penyakit jantung? Karena orang yang mengalami stres ini tentunya mengalami eh, nafas yang cepat atau detak jantung yang cepat. Nah, itu jika tidak ditangani dengan baik, itu bisa mengarah ke penyakit jantung. Seperti itu. Sehingga penanganan dalam konflik keluarga ini alangkah baiknya didampingi oleh seorang psikologi. Seperti itu. Sekian dari paparan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah konflik dalam keluarga bukan hal yang asing lagi. Ia bisa muncul dalam rumah tangga siapa saja, baik yang sudah lama bersama maupun yang baru membangun kehidupan. Sumbernya pun beragam, dari hal kecil seperti miskomunikasi sampai masalah besar seperti tekanan ekonomi, perbedaan nilai hidup, atau luka emosional yang belum selesai. Seringkali konflik bermula dari komunikasi yang macet ketika masing-masing pihak sibuk mempertahankan pendapat tanpa mau mendengar, maka jurang kesalahpahaman akan semakin lebar. Ego pun ikut bermain. Orang tua ingin yang terbaik untuk anak, tapi lupa bahwa anak juga punya hak untuk memilih jalannya sendiri. Di sisi lain,
Stres dan tekanan hidup tidak disadari bisa memicu reaksi berlebihan, membakar emosi, dan memperkeruh keadaan. Konflik keluarga tak hanya mengaruhi hubungan antara anggota, tapi juga meninggalkan bekas secara psikis atau fisik. Stres yang menumpuk bisa melemahkan kesehatan, memicu gangguan lambung, hipertensi, bahkan penyakit jantung. Ini bukti bahwa pertengkaran di rumah tangga tak hanya tinggal dalam hati, tapi ikut berdampak pada tubuh kita. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah saling memahami adalah kunci. Bukan berarti selalu setuju, tapi mampu menghargai perbedaan. Saat emosi mulai memuncak, mundurlah sejenak. Luangkan waktu untuk bicara dengan tenang. Bila perlu, libatkan pihak ketiga, baik itu konselor, psikolog, atau tokoh keluarga yang bijak. Dan yang terpenting, ingat bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan cinta, tapi juga dengan kesabaran, pengorbanan, dan keinginan untuk terus belajar bersama. Jadi saat konflik datang, jangan saling menjauh, tapi carilah jalan untuk mendekat, karena keluarga adalah tempat pulang, bukan medan perang. Rumah bukan tempat yang sempurna, tapi tempat untuk tumbuh bersama. Dan tak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah keluarga yang saling menguatkan dalam setiap kekurangan. Sekian dari pemaparan materi saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.